Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kudrah dan iradahnya lah kita dapat berkumpul di SD Negeri Alubuluh, Kecamatan Birimbayeun, Kabupaten Aceh Timur. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah alam kebodohan menuju ke zaman Islamiyah, di mana ilmu teknologi semakin canggih seperti yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di SD Negeri Alubuluh untuk mendengarkan paparan diseminasi budaya positif, yaitu salah satu tugas aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh Ibu Jumini SPD selaku CGP, calon guru penggerak angkatan 7. Selamat Ibu Jumini, dan semoga kita semua dapat menerima dan mengerti pemaparan yang disampaikan Ibu Jumini dan menjadi motivasi untuk kita semua untuk bisa seperti Ibu Jumini, ya Bu. Iya, karena CGP ini adalah peluang yang sangat besar untuk kita sebagai guru menjadi seorang pendidik yang memiliki wawasan luas dan ilmu yang sangat bermanfaat. Untuk itu, karena jangan berlama-lama lagi, ya Bu, saya serahkan kepada Ibu Jumini. Kepada Ibu Jumini dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Ibu Rizky Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di SD yang kita cintai ini, yaitu SD Negeri Alubuluh, guna dalam rangka untuk diseminasikan budaya positif dari modul aksi nyata 1.4, yaitu tentang budaya positif. Selawat berkaikan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan keharibaan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Alubuluh, dan yang saya hormati Ibu dan Bapak Dewan Guru SD Negeri Alubuluh yang telah sudi kiranya untuk hadir atau untuk dapat mendengarkan paparan saya mengenai tentang nilai-nilai budaya positif yang akan saya sampaikan beberapa saat lagi. Di sini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu rekan sejawat atau Bapak dan Ibu Dewan Guru yang telah mensupport saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 sehingga saya dapat berdiri sampai saat ini. Di sini saya tidak memperpanjang mukadimah. Di sini ada pun nilai untuk membangun budaya positif. Nah, Ibu dan Bapak Guru, coba sekarang sudah dapat memperhatikan paparan saya yang ada di depan. Adapun nilai untuk membangun budaya positif kita petakan menjadi 5 dasar. Yang pertama, petakan kekuatan diri untuk membangun budaya positif. Yang kedua, membuat visi budaya positif. Kita definisikan, kemudian kita laksanakan dan kita tanamkan kepada murid-murid kita di sekolah. Yang ketiga, pahami kebutuhan dasar manusia
Adapun kebutuhan dasar manusia kita cukup banyak, yaitu ada 5 dasar. Nanti mungkin ke belakangnya kita akan jelaskan secara terperinci ya Bapak Ibu ya. Di sini hanya poinnya saja yang dapat saya jelaskan. Yang berikutnya, laksanakan posisi kontrol guru sebagai manajer. Yang terakhir yaitu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita buat berdasarkan peraturan-peraturan kelas yang telah kita laksanakan di sekolah kita. Nah, sekarang adapun nilai budaya positif itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya, nilai-nilai kebajikan universal ini secara menyeluruh, baik untuk siswa maupun untuk kita sebagai guru atau pendidik. Yang kedua, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dapat kita bentuk dari peraturan-peraturan kelas yang telah kita buat secara bersama-sama. Nah, yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berpacu pada sebuah kasus atau tindakan yang akan kita lakukan kepada peserta didik kita atau murid kita melalui proses segitiga restitusi. Yang berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia atau makhluk hidup memiliki kebutuhan dasar yang paling utama. Ada beberapa kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang kemudian 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru atau pendidik, kita memiliki 5 posisi kontrol yang akan kita bahas pada slide berikutnya juga. Di sini adalah hanya poin-poinnya saja. Jadi budaya positif ada 5 nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah merupakan nilai positif, yaitu berupa keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat guru bersama siswa. Di sini keyakinan kelas yaitu merupakan peraturan yang telah kita kesepakati antara kita atau kita sebagai guru dan anak murid kita sebagai siswa yang kita ajarkan. Keyakinan kelas itu bertujuan untuk supaya kita dan murid kita mampu bekerja sama, supaya dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman dan lebih berpada kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Tapi keyakinan kelas ini dapat dibentuk dari peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu tercipta karena adanya dari satu pihak saja, seperti kita yang menciptakan. Tapi dengan adanya keyakinan kelas yang setelah kita sepakati bersama-sama, kemungkinan jika anak-anak kita atau murid-murid kita berbuat kesalahan, mereka akan menyadari bahwa kita telah membuat kesepakatan kelas yang kita lakukan secara bersama-sama di kelas. Nah, ini ada langkah-langkah untuk merumuskan keyakinan kelas. Misalnya, guru meminta semua siswa di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Nah, kesepakatan di kelas itu, atau guru minta semua siswa yang berada di kelas untuk menuliskan apa saja. Nah, berarti keinginan yang kita sepakati itu bukan berasal dari kita, tapi berasal dari dalam diri anak tersebut. Apa yang mereka inginkan, kita suruh mereka untuk menyebutkan apa yang mereka inginkan, situasi bagaimana yang proses pembelajaran yang bagaimana di dalam kelas yang mereka inginkan. Misalnya sebelum jangankan waktu proses pembelajaran, misalnya mereka hadir tepat waktu, itu sudah merupakan kesepakatan kelas. Karena dalam proses pembelajaran, jika mereka datang terlambat, apakah mereka mampu untuk mengikuti pelajaran dengan benar? Jadi kita harus membuat kesepakatan apa yang mereka mau, apa yang mereka sampaikan, sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Misalnya datang tepat waktu, itu merupakan suatu kesepakatan yang harus memang kita terapkan kepada anak dan kita sepakati bersama.
Seandainya memang mereka datang tidak tepat waktu, apa konsekuensinya yang akan mereka laksanakan atau mereka kerjakan? Kemudian semua usulan dari siswa ditulis di papan tulis. Nah, kita kan misalnya dalam satu kelas itu memang kita mendidik, dalam satu kelas itu ada beberapa siswa. Tidak semua keinginan mereka itu sama, pasti semuanya berbeda-beda. Dari siswa yang satu ke siswa yang lain itu tentu berbeda. Jadi kesepakatan mereka itu, keinginan mereka kita suruh tulis di papan dengan menggunakan kalimat-kalimat mereka sendiri, sehingga kita dapat mengubahnya dari kalimat yang mereka tulis itu berdasarkan kata-kata mereka sendiri. Otomatis kata-katanya itu kan tidak beraturan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif, artinya yang mudah dipahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Karena kita sudah belajar di sekolah tentang penggunaan ejaan yang benar. Kita merubahnya dalam kalimat yang bentuk kalimat yang positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kita bisa rubah ke dalam kalimat positifnya. Apa kira-kira Bu? Jagalah kebersihan. Iya. Nah, itu merupakan kesepakatan kelas yang sudah dirubah kata-katanya menjadi kalimat positif. Jagalah kebersihan di kelas. Itu merupakan kesepakatan kelas yang harus disepakati oleh pihak sekolah yang baik itu anak murid dan kita juga sebagai guru kelasnya. Seandainya kita sudah membuat keyakinan kelas, biarpun memang anak yang menyepakatinya atau anak yang berembuk atau kita membuat keyakinan secara bersama-sama, apakah boleh Bu, Bapak, kita melanggarnya walaupun kita sebagai guru kelas? Iya, kita ada sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Biarpun keyakinan kelas sudah dibuat di dalam kelas, kita tidak boleh juga ikut melanggarnya. Seandainya kita melarang anak atau kita membuat kesepakatan kelas tidak boleh buang sampah, tapi kita sendiri buang sampah sembarangan. Nah, itu juga tidak boleh. Kenapa? Itu bukan merupakan contoh ya Bapak Ibu. Kita saja sudah melanggar keyakinan kelas yang ada di sekolah kita. Bagaimana anak-anak mau meniru kita sebagai kita gurunya, ya kan Bu, Bapak? Jadi walaupun keyakinan kelas itu disepakati oleh siswa kita secara bersama-sama, alangkah baiknya kita sebagai guru pun ikut melaksanakannya. Nah, yang berikutnya Bu, Bapak, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Ini merupakan disiplin positif juga termasuk ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kita mengetahui bahwa setiap manusia untuk dapat bertahan hidup, dan bagaimana mereka melakukannya itu tergantung dengan kita pribadinya masing-masing. Tapi yang utama adalah kita bahas hari ini kebutuhan manusia, yaitu untuk bertahan hidup. Berarti kita sebagai manusia ya Bapak Ibu ya, kita membutuhkan bertahan hidup. Dengan apa? Kita makan, tapi bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Nah, itu bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia, kita membutuhkan rasa kasih sayang, baik itu dari orang terdekat, dari sanak saudara. Itu kita membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dengan adanya rasa kasih sayang, kita pasti antar sesama manusia, kita saling bertoleransi, saling menghormati. Seandainya tidak ada rasa kasih sayang, pasti kita tidak akan damai, tentram ya kan Bu? Iya, kita pasti akan satu sama lain akan berantem. Yang ketiga, tentang kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power ini bukan siapa kuat, siapa menang. Itu bukan ya Bapak Ibu ya. Di sini kekuasaan ini siapa kita mampu untuk mempertahankan diri apabila kita diganggu dengan orang lain. Itu kita mampu untuk mempertahankan diri, bahwasanya kekuasaan kita mempunyai kekuasaan untuk membela harga diri kita.
kebebasan yang berikutnya yaitu tentang kebebasan. Kebebasan ini merupakan sikap kebutuhan dasar manusia. Kalau memang kita kebutuhan manusia memang di kebebasan, itu merupakan hal yang penting juga ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita mampu menyampaikannya tanpa ada suatu tantangan atau halangan. Karena kita diberi kebebasan untuk memilih ya Bu ya. Ya Pak ya, kebebasan yang diberikan untuk kita sebagai manusia. Yang berikutnya yaitu yang terakhir, kesenangan. Nah, kita sebagai manusia juga perlu kesenangan. Ya kan Bu Bapak? Dengan adanya kesenangan, hidup kita tidak akan capek. Bisa kita bekerja 1 hari, Sabtu Minggu kita luangkan waktu untuk keluarga, itu merupakan kesenangan untuk diri kita. Karena dengan adanya kesenangan otomatis untuk hari berikutnya pikiran kita akan fresh, segar, kita mampu untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar sebagai kita manusia atau makhluk hidup. Nah, yang berikutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nah ini yang terutama kita sebagai tugas seorang guru atau pendidik, kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah Bapak Ibu coba perhatikan ketabelian ya Bapak Ibu ya. Nah coba perhatikan, penghukum dan pembuat merasa orang bersalah merupakan perilaku kontrol yang negatif. Karena itu sikap kita sebagai seorang guru itu tidak mencerminkan posisi kita sebagai seorang guru yang baik. Karena jika anak-anak kita melakukan kesalahan, kita langsung menghukumnya atau membuat mereka merasa bersalah. Itu merupakan perilaku kontrol negatif. Yang berikutnya, teman dan pemantau. Posisi kita sebagai teman dan pemantau sikap seorang guru itu sudah benar. Cuman akan tetapi identitas berhasilnya itu bukan keluar dari dalam diri anak kita sendiri, melainkan sikap atau identitas berhasilnya itu muncul dari kita sebagai guru yang memunculkan rasa bersalah mereka, rasa mereka ingin berubah itu tidak muncul karena kita atau kita seorang guru yang memunculkan, bukan dari dalam diri mereka. Sikap yang seharusnya kita miliki sebagai seorang guru yaitu sikap manajer, membuat mereka menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah merupakan perbuatan yang salah. Tapi keinginan berubah mereka itu muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari kita sebagai seorang guru. Nah, ini merupakan 5 posisi kontrol dari sikap kita sebagai seorang guru yang harus dipenuhi, yaitu sikap kita sebagai seorang manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memutarkan sebuah video tentang 5 sikap posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru, yang pastinya sekarang kita sudah melaksanakannya di sekolah. Otomatis banyak sekali tingkah-tingkah anak kita yang selama ini kita rasakan dan kita laksanakan. Apakah benar tindakan kita selaku kita seorang guru? Apakah benar sikap bagaimana yang harus kita miliki di antara 5 yang di 5 sikap posisi kontrol yang di atas? Nah, sekarang saya akan memutarkan sebuah video ya Bapak Ibu. Minta tolong, harap diperhatikan videonya. Perhatikan ya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, harap ditanyakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya.
Ini seperti yang kita bahas tadi ya Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Maksudnya supaya bagaimana atau tindakan apa yang dapat kita lakukan seandainya anak-anak murid kita berbuat kesalahan atau keyakinan kelasnya dilanggar. Sikap bagaimana yang harus kita lakukan. Nah, berikut kita sambung lagi ya Bapak Ibu. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh kalian dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4.
Coba setelah baru sepintas ya Bapak Ibu videonya. Nah, dari dua posisi kontrol tadi sudah nampak ya Bapak Ibu bahwasanya sikap penghukum atau posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah bahwasanya itu tidak efektif ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa dilakukan di sekolah. Karena apa? Semakin diberikan hukuman kepada anak didik kita, itu semakin tidak efektif. Karena apa? Mereka pun tetap akan berbuat kesalahan, tetap akan berulangi atau tetap akan mengulanginya perbuatan kesalahannya itu lagi dan tidak berubahnya karena kita memarahinya. Otomatis anak-anak berpikir, alah ibu itu marah sehari ini, besok kan udah gak marah, udah lupa. Padahal dengan adanya kita menghukum, memang sepintas hukuman itu memang dirasakan spontan, tapi efeknya tidak menjerahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi membuat anak-anak atau posisi kontrol pembuat merasa bersalah atau sebagai penghukum itu kurang efektif kita lakukan di sekolah. Karena kita sebagai guru, kita harus membuat anak-anak yakin bahwasanya memang mereka bersalah, bukan hanya kita yang menyalahkan mereka. Memang muncul kesalahan dari diri di dalam dirinya sendiri, sehingga mereka itu ada niat atau memang keinginan untuk merubah supaya besok tidak terlambat lagi. Seperti yang kita tonton tadi, dan kita dapat melihat videonya kembali.
Nah, sebagai teman dan pemantau, itu memang kita laksanakan di sekolah sudah efektif, namun masih kurang tepat. Karena apa Bapak Ibu? Kesadaran dalam diri anak tersebut belum muncul. Yang ada kita sebagai guru itu yang inisiatif kita yang memunculkan. Kesadaran diri anak tersebut belum muncul. Ternyata masih juga dia terlambat, walaupun dia sudah diberi sanksi, walaupun sudah ada peraturan yang dilakukan di sekolah tersebut. Peraturannya masuk kelas itu tepat waktu. Jam berapa tadi? Jam 7. Tapi dia masih juga terlambat 20 menit. Memang sudah ada peraturan, cuma dia belum menyadari, anak tersebut belum menyadari bahwasanya peraturan itu memang tidak boleh dilanggar. Karena memang niat dari hati si anak tersebut tadi belum ada kesadaran dalam dirinya. Jadi anak tersebut masih juga tetap terlambat. Jadi posisi kita sebagai guru, sebagai teman dan pemantau pun belum kurang efektif. Masih belum efektif untuk dilaksanakan pada siswa kita sendiri, karena masih muncul dari kita sebagai guru rasa kesadaran siswa tersebut, bukan dari anak murid kita atau siswa tersebut untuk memunculkan rasa kesadaran dirinya bahwa mereka benar-benar bersalah karena sudah terlambat masuk sekolah. Nah, berikut ini adalah video terakhir ya Bapak Ibu tentang posisi kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik yang harus dimiliki kita. adegan pada video tersebut, saya ingin bertanya, kira-kira posisi mana yang paling ideal di antara kelima sikap posisi kontrol, Bu, Bapak? Yang mana, Bu? Iya. Sikap posisi kontrol yang paling ideal itu adalah sikap kita guru sebagai seorang guru, yaitu sebagai manajer. Kita mampu membimbing murid kita untuk
lebih baik lagi, bukan hanya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, itu tidak diberlakukan lagi di masa sekarang. Nah, posisi kita sebagai manajer itu membimbing murid kita supaya menyadari bahwasanya keyakinan sekolah itu yang bagaimana, apa yang telah mereka langgar atau apa yang telah dilanggar sama anak tersebut. Mereka menyadarinya sendiri tanpa ada kita marah-marah, tanpa adanya kita membuat mereka dihukum. Mereka menyadari bahwa terlambat datang ke sekolah itu merupakan suatu kesalahan yang bukan merupakan keyakinan sekolah yang sudah disepakati secara bersama-sama. Misalnya seperti tadi kita sudah memperhatikan video di depan, Naren selalu datang terlambat, tapi setelah posisi kontrol yang bagaimana kita terapkan video ini tampilkan tadi, tidak dari kelima itu hanya yang terakhir yang mampu membuat kesadaran diri dalam dirinya itu muncul, sehingga untuk berikutnya dia tidak mengulanginya lagi dengan cara yang bagaimana itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Misalnya dengan cara dia pasang alarm, dengan cara dia supaya dibangunkan oleh kakaknya, supaya dia dibangunkan oleh ibunya, itu adalah alternatif atau caranya yang dia munculkan dari dalam dirinya. Berarti dia ada inisiatif sendiri yang dikeluarkan dari unsur dalam dirinya sendiri. Itu merupakan unsur intrinsik yang dia ciptakan dari dalam dirinya sendiri, sehingga dia mau berubah untuk kedepannya. Berarti guru hanya sebagai manajer, hanya membimbing, menasihati. Setelah itu muncullah dari dalam dirinya. Tapi dengan kita memarah-marahinya, menghukumnya, itu bukan suatu sikap atau posisi kontrol yang dapat merubah dirinya, karena itu muncul dari gurunya tersebut, bukan ide yang muncul supaya bagaimana cara dia supaya tidak terlambat, itu belum ada. Karena kita seorang guru itu langsung memarahinya, langsung memberikan hukuman kepada dia. Jadi niat dari dalam dirinya itu tidak ada. Tapi kalau sikap kita sebagai manajer atau membimbing anak tersebut, sehingga dia menyadari bahwa dia itu setiap hari datang terlambat. Jadi bagaimana cara dia untuk mensiasatinya itu keluar dari dalam dirinya. Seperti tadi video yang kita tampilkan tadi ya Bapak Ibu, setelah kita melihatnya bersama-sama. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya, setelah kita memperhatikan video tadi bahwa 5 posisi kontrol yang harus kita miliki adalah sebagai seorang guru, yaitu sebagai manajer, sebagai membimbing, bukan menghukum atau membuat orang bersalah. Itu adalah suatu tindakan yang semakin membuat anak anak kita jerah, enggak Bapak Ibu. Anak kita semakin mengulanginya dan mengulanginya terus, karena kesadaran dalam dirinya itu belum muncul. Nah, ini adalah posisi kita sebagai guru, yaitu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum, tindakannya memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Ini yang seperti saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Memarahi, mengkritik, menyakiti, dan melakukan tindakan kekerasan itu bukanlah suatu tindakan yang ideal,
bagi kita seorang guru untuk menegur anak, misalnya tidak membuat PR atau datang terlambat, itu bukan merupakan suatu tindakan yang ideal. Karena apa? Dengan memarahinya, mereka memang sadar mereka bersalah, cuman keesokan harinya pasti mereka akan mengulanginya kembali, karena keyakinan keras atau pembuat merasa bersalah mereka itu bukan dalam dirinya sendiri untuk memunculkan rasa bersalah mereka dari kita gurunya, karena kita sudah memarahinya makanya mereka tidak berbuat lagi. Tapi keesokan harinya sewaktu-waktu pasti mungkin mereka akan mengulanginya kembali. Perkataannya, kalau kamu titik-titik bapak ibu, pasti kalau anak-anak tidak membuat PR pasti kita akan memarahinya. Kalau kamu tidak membuat PR, ibu akan menghukum. Pasti itu yang selalu kita katakan. Apakah itu sudah ideal bapak ibu? Belum. Iya, karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, kalau bapak kita membuat anak-anak dihukum dengan menghukum itu mereka jerah, itu suatu tindakan mungkin yang ideal. Tapi dengan adanya menghukum mereka tidak jerah masih tetap mengulanginya, berarti kesadaran dalam diri mereka itu belum muncul ya bapak ibu ya. Akibatnya apa? Murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya, tetap juga mereka tidak mengerjakannya, tetap juga mengulanginya besok, mengulanginya nggak buat PR atau datang terlambat, karena belum muncul dari dalam dirinya. Pola perilakunya, perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Nah, mereka akan mengulanginya kembali. Karena apa? Motivasi yang berkembang itu bukan motivasi dari dalam diri si anak tersebut, tetapi motivasi muncul dari kita sebagai guru. Jadi motivasi yang muncul itu adalah motivasi ekstrinsik yang membuat mereka bukan merasa untuk menyadari kesalahannya, tidak, tapi mereka akan tetap mengulangi kesalahannya. Yang kedua, posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Tindakannya mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Nah, seandainya kita memang anak-anak didik kita memang mereka salah, tidak membuat PR, datang terlambat, kita mendiamkan atau menceramahinya, itu pun tidak ideal. Karena apa? Mereka paling nggak kerjain PR sama ibu, didiamkan, tapi sebentar aja, nanti waktu istirahat pasti kita udah disuruh lagi. Perkataan yang muncul akibat pembuat rasa bersalah, bapak ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana? Seharusnya kamu tahu. Nah, perkataan itu akan muncul pada diri kita sebagai guru, ya bapak ibu ya. Karena apa? Pasti kita bilang, kalau orang tuamu tahu kalian tidak membuat PR, apa jadinya? Nah, kayak mana rasa orang tuamu sudah membiayai kamu sekolah, tapi kamu tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu gurumu. Akibatnya apa? Murid merasa bodoh atau nakal. Ya kan bapak ibu? Murid pun belum sadar bahwa dia itu salah. Dia tetap akan mengulanginya kembali. Pola perilakunya, rasa rendah hati, kurang percaya diri, cemas, dan khawatir salah. Mereka memang setelah kita bilang, bagaimana orang tuamu kalau kamu tidak mengerjakan PR, pasti mereka terdiam. Diamnya itu apakah berpikir atau memang pura-pura bodoh? Itulah berarti rasa ingin tahunya mereka atau rasa motivasi yang mereka ingin terapkan itu, yang ingin mereka kembangkan itu belum muncul juga dari dalam dirinya. Masih kita juga sebagai seorang guru yang memotivasi mereka untuk berubah agar tidak membuat kesalahan lagi, atau tidak terlambat, atau tidak harus mengerjakan PR kembali. Yang berikutnya, posisi kita sebagai teman, membuat tindakannya membuat pemakluman. Nah, di sini kita sebagai teman, kita bertanya kepada murid kita, kenapa datang terlambat? Lakukan demi bapak dan ibu. Karena apa?
apabila anak-anak tersebut, mereka atau anak-anak kita itu datang terlambat terus-menerus, otomatis kita yang ditegur oleh bapak atau ibu kepala sekolah. Kenapa kok dia terlambat selalu? Apakah ibu tegur anaknya? Otomatis kan kepala sekolah memarahi kita kan bapak ibu. Nah, mereka pun kita ditegur oleh kepala sekolah, kita bertanya kepada anak, akibatnya pun jadinya anak kalau misalnya kita bertanya kepada siswa kita, kenapa kamu terlambat? Ibu ditegur sama kepala sekolah, asik kamu aja yang terlambat, asik kamu aja yang buat ulah. Pasti kita yang ditegur. Tapi si anak tetap juga tidak tetap daripada kita dimarahi, kita yaudah kita ini aja lah bu, bapak, kita maklumin aja lah. Ya kan bapak ibu kan, daripada kita dimarahi aja. Ya apa alasan dia kita terima, daripada anak sama sekali tidak sekolah, bagusannya terlambat walaupun ada saja alasannya. Motivasi yang dikembangkan adalah motivasi yang keluar dari dalam diri kita juga sebagai guru. Kita bilang, dari kamu terlambat terus, ibu yang ditegur sama kepala sekolah. Kapan kamu berubah? Itu belum berubah juga, motivasinya belum muncul dari dalam dirinya. Kemudian guru sebagai pengawas, atau posisi kita sebagai guru adalah pengawas atau memantau dan mencatat tindakan yang kita lakukan. Kamu sudah tahu aturannya. Nah, ini adalah kalau anak kita terlambat, otomatis kita buat catatan-catatan kecil di buku notulen kita, bu. Apa hari ini dia, besok dia lagi yang terlambat, besok dia lagi yang terlambat. Penuh catatannya sama anak-anak yang itu saja. Tapi kalau kita tanya sama mereka, kamu sudah tahu aturannya kan? Sudah bu, tapi kenapa terlambat? Seperti anak kita pak, bu kan? Setiap hari Senin itu ada saja yang terlambat. Tapi rumahnya dekat, 5 langkah dari rumah. Cuman tiap hari Senin dia selalu terlambat. Kalau ditanya kenapa bangunnya telat bu, kenapa bangunnya telat bu, selalu begitu saja. Padahal mereka tahu konsekuensinya apa apabila mereka datang terlambat, tapi mereka tidak memperdulikannya karena belum muncul adanya perubahan dari dalam dirinya, itu belum muncul. Masih asik gurunya aja yang mengingatkan bahwasanya kalau kamu terlambat, ibu yang ditegur sama kepala sekolah. Tapi mereka tidak peduli. Walaupun 5 langkah dari rumahnya tetap saja terlambat ke sekolah. Yang terakhir, yang paling tepat adalah posisi kontrol kita yang sebagai manajer. Nah, tindakannya bertanya dan membuat kesepakatan. Nah, kalau posisi kita sebagai manajer, kita bertanya kepada siswa kita atau murid kita, nah, apa yang menyebabkan kamu terlambat ke sekolah? Walaupun rumah kamu 5 langkah dari rumah, kita bilang. Misalnya, saya telat bangun bu. Tindakan yang kita lakukan, apa sebenarnya harapanmu? Kita bertanya kepada anak. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus disiplin tepat waktu. Kan kita sudah membuat kesepakatan sekolah. Ya Bapak Ibu ya, kita ada kesepakatan sekolah, ada kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan sekolah kamu langgar, apa kamu apa efek yang ditimbulkan? Kalau memang tahu, apa harapanmu? Setelah dia mengungkapkan, baru kita apa langkah yang kita bisa perbaiki? Karena kita posisi kita sebagai manajer, dengan adanya kita membimbing mereka, mungkin kedepannya muncul, sehingga muncul dari dalam dirinya itu untuk merubah sikap dari tidak terlambat sekolah, seperti datang tepat waktu. Nah, itu mungkin sudah muncul kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, tidak sebagai posisi kita yang keempat, tidak posisi kita yang 1, 2, 3, dan 4. Alangkah idealnya posisi kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer, mengemong atau mendidik. Karena kita guru adalah tugasnya yaitu mendidik anak-anak kita menjadi anak yang lebih
bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Nah, sekarang setelah kita tadi mempelajari tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai guru, terutama posisi kontrol kita sebagai manajer. Adapun masalah-masalah yang ada di sekolah kita dapat kita selesaikan dengan cara yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Pasti ibu dan bapak bertanya-tanya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijadikan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Suatu proses dialog. Kalau dialog itu kan kita bertanya-tanya, bercakap-cakap ya Bapak Ibu ya, atau bertanya jawab iya. Nah, berarti proses segitiga restitusi ini harus kita duduk bersama dengan murid kita. Apa masalahnya? Kita duduk dulu bersama anak murid kita bertanya tentang yang seperti yang tadi kita bahas, yaitu tentang terlambat sekolah. Kita pertama melalui segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Apa masalahnya? Setelah itu validasi tindakan yang salah. Apakah tindakan yang mereka lakukan itu salah atau benar? Kita harus memvalidasinya. Apakah sikap mereka itu benar atau salah, dan menyanyikan keyakinan. Apakah tumbuh atau niat keyakinan mereka itu apa? Untuk merubah supaya mereka tidak terlambat lagi ke sekolah, tidak mengerjakan tugas kembali. Itu dapat kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Nah, ini dia segitiga restitusi seperti yang tadi saya paparkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya benar, kita tidak memungkiri karena kita setiap manusia yaitu tidak luput dari kesalahan. Tapi alangkah baiknya kita mempunyai alasan mengapa kita melakukan itu semua. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dengan cara apa kita melakukannya? Kemudian, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Kita bertanya kepada murid kita, apa yang dia inginkan? Cita-cita bagaimana yang dia ingin cita-citakan sewaktu besar nanti? Itu harus kita ciptakan sejak mereka masih dalam pendidikan di SD. Kita munculkan itu. Keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati? Nah, kita bertanya kepada murid tersebut, keyakinan kelas yang bagaimana yang telah kita sepakati? Tentang terlambat, tidak mengerjakan tugas. Keyakinan apa? Kelas yang bagaimana yang kita sepakati? Dan apa konsekuensinya seandainya dia tidak mengerjakannya? Apa konsekuensinya? Itu kita tanyakan kepada mereka. Bagaimana tanggapan mereka? Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita bertanya juga kepada siswa kita, kepada murid kita. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi semua itu butuh proses. Semua itu niat dari kita untuk merubahnya ke perbuatan yang lebih baik lagi. Bagaimana cara kita ngomong atau posisi kita sebagai manajer membimbing mereka, bagaimana cara merubah perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Nah, sekarang dari pemaparan saya, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada Bu. Iya Pak. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan waktu untuk bertanya. Jadi dari paparan yang telah Ibu sampaikan tadi, jadi Ibu untuk mengeksekusi atau menjalankan segitiga restitusi terhadap anak yang melanggar suatu keyakinan kelas, bolehkah Bu
kita mengeksekusinya itu di dalam kelas, di mana di kelas itu ramai atau masih ada teman-temannya di dalam kelas. Apakah hal demikian diperbolehkan Ibu kita lakukan di dalam kelas yang masih ada teman-temannya? Demikian Ibu pertanyaan dari saya. Iya Bapak, pertanyaannya cukup bagus. Terima kasih Bapak. Nah, siapa Bu atau Bapak yang ingin menanggapinya? Boleh saya, Bu? Iya, baik Bu. Iya Bu, terima kasih. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Bapak ya Pak. Ya, Bu. Tadi pertanyaannya kalau kita memanggil siswa itu di depan, Pengeksekusi iya, segitiga eksekusi. mengajak dialognya gitu Iya. ya Pak. Mengajak dialognya itu ada pangkalnya rame-rame di kelas. Kalau menurut saya Bu, itu kurang tepat karena si anak malah akan merasa malu. Terus si kawan-kawannya ini pasti kepo lah Bu ya, namanya anak-anak ya. Kepo mau dengerin aja gitu kan Bu. Iya. Jadi saya rasa kurang tepat karena nanti si anak pun malah yang ada di pikirannya, ini Bu ini apa ini pembuat malu saya, seperti itu. Jadi sebaiknya antara si guru dan si anak tersebut aja dipanggil ke ruangan si guru, dipanggil ke ruangan ibu gurunya atau bapak gurunya, komunikasi berdua saja gitu, biar lebih efektif seperti itu. Gitu Pak. Ya, terima kasih Bu. Bagus sekali ya Ibu ya. Jawabannya sudah bagus. Iya benar sekali Bu. Itu tidak efektif ya Bapak ya. Karena apa? Dengan kita berdialog atau memanggil siswa tersebut di depan kelas atau di depan teman-temannya, itu dapat anak tersebut malu. Karena apa? Itu kurang efektif. Efeknya ke kita juga Pak. Apa Ibu ini? Manggil kita kok depan-depan orang. Nah, lebih efektifnya kita panggil ke tempat yang lebih sepi atau di ruang tertutup. Supaya apa? Dia tidak merasa minder terhadap teman-temannya. Walaupun memang dia salah ya Bapak ya. Seharusnya konsekuensinya dia harus terima. Tapi namanya anak-anak ya Bapak ya, dia tidak mau terima itu. Dia tetap yang disalahkan kita sebagai guru. Apa ini Bu? Panggil-panggil kita depan-depan orang, dimarahinya kita. Tapi alangkah baiknya kita panggil secara empat mata, kita duduk, kita ngomong apa permasalahannya, mengapa dia melakukan hal tersebut. Alangkah baiknya itu sehingga dia pun tidak merasa dendam kepada kita. Awas Ibu ya. Itu akan diingatnya Pak, walaupun sepintas kita lihat memang sederhana ya Pak ya. Kita panggil depan umum, kita duduk, kita marah-marahinya. Tapi dia akan ingat itu Pak. Sampai dia besar pun wajah kita pun dia ingat. Ibu tuh udah pernah lah marah-marah kita depan-depan kawan. Padahal kita malu. Tapi kalau kita panggil secara empat mata, dia akan tersentuh Pak. Dia akan duduk, mungkin dia akan luluh hatinya. Karena apa? Ibu ini sopan lah panggil kami lah kemari, walaupun kami salah. Nah, mungkin kedepannya dia tidak akan berbuat kesalahan lagi. Nah begitu ya mungkin Bapak ya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu. Iya Bu. Iya terima kasih Bu. Bu, saya tadi tertarik saat pada keyakinan kelas Bu. Tadi kan Ibu bilang bahwa keyakinan kelas itu didapat dari peraturan kelas. Jadi peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Nah pertanyaannya Bu, apakah keyakinan kelas antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu apakah boleh sama? Misalnya Bu, keyakinan kelas yang udah disepakati di kelas 3, keyakinan kelas yang udah disepakati di kelas 3, terus digunakan untuk keyakinan kelas di kelas 4, seperti itu Bu. Jadi yang di kelas 4 itu nggak usah lagi mikir-mikir lah dia apa maunya, tinggal ambil aja yang punya keyakinan kelas 3 seperti itu. Apakah itu bisa Bu? Terima kasih Bu. Ada yang bisa menanggapinya Bapak Ibu? Saya Bu. Iya. Menanggapi Bu. Baik Ibu, tadi
Ibu Rizky menanyakan apakah keyakinan kelas dari kita contohkan kelas A itu bisa digunakan untuk kelas B. Nah, begitu ya Ibu Rizky pertanyaannya. Jadi dari penjelasan Ibu Jumini sampaikan tadi, saya bisa menangkap bahwasannya keyakinan kelas itu hadir dari kelas dan problematikanya atau permasalahannya itu juga hadir dari kelas. Jadi di sini ruang lingkupnya kelas. Jadi kejadian atau problematika yang ada di kelas A itu akan berbeda dengan yang ada di kelas B. Jadi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas A itu digunakan ke kelas B itu tidak efektif. Artinya problematika atau rumah tangga kelas itu berbeda-beda. Nah, karena yang tadi Bu Jumini sampaikan, keyakinan kelas itu disepakati antara guru dengan murid di dalam kelas tersebut. Berarti problem apa yang muncul itu Ibu Jumini diupayakan penyelesaiannya melalui kesepakatan kelas dengan harapan tidak dilanggar. Jadi kalau contoh kasus di kelas A itu anaknya sudah mau diam saat mengikuti pembelajaran. Nah, berbanding terbalik dengan kelas B yang masih ribut pada saat proses pembelajaran. Nah, otomatis di kelas A tidak ada kesepakatan kelas untuk diam pada saat belajar. Itu tidak ada lagi karena sudah diam. Sementara di kelas B itu masih ribut pada saat pembelajaran. Nah, begitu kesepakatan kelas di A itu yang tidak ada poin untuk tidak ribut di kelas itu kan tidak ada. Nah, itu diadopsi atau digunakan kelas B otomatis tidak relevan. Sementara di kelas B masih ribut pada saat pembelajaran. Nah, itu contoh problematika yang disepakati di kelas. Jadi kesimpulan dari saya, kesepakatan kelas itu memang harus di kelas masing-masing karena bersumber dari problematika atau masalah-masalah yang timbul dari kelasnya masing-masing, dan itu dilakukan berdasarkan musyawarah antara guru dengan murid-murid yang ada di kelas tersebut atau di kelas masing-masing. Nah, demikian Ibu penjelasan dari saya. Iya, terima kasih Bapak, jawabannya sangat bagus. Iya, benar sekali Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu diciptakan untuk keyakinan kelas masing-masing per kelas. Kecuali keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah itu memang warga sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas itu per kelas. Misalnya, antara kelas A dan B itu memang berbeda. Dan keyakinan kelas itu kan diciptakan antara siswa dan guru. Jadi anak-anak dan kita guru kita mendengarkan, kemudian dibuat keyakinan kelas secara bersama-sama sehingga kita buat kesepakatan kelas. Nah, itu antara kelas A dan B itu berbeda. Antara kelas A dan B itu berbeda, sangat berbeda karena apa? Belum tentu kesepakatan kelas A dapat dilaksanakan oleh kelas B seperti yang Bapak katakan tadi. Iya, karena apa? Proses pembelajarannya pun berbeda. Karena apa? Mereka kan meyakinkan kalau keyakinan kelas kita itu memang harus kita laksanakan. Tapi kalau kita mengadopsi keyakinan kelas dari kelas orang lain, otomatis kan sudah berbeda ya Pak ya. Sudah berbeda ya Ibu ya. Nah, itulah menyebabkan keyakinan kelas yang kita ciptakan karena mengadopsi tempat lain, anak-anak pun tidak mentaatinya. Itu akibat yang dapat kita rasakan seandainya kita mengadopsi keyakinan kelas tanpa musyawarah antara kita dewan guru dan berserta murid, karena tidak adanya interaksi yang baik sehingga kita membuat kesepakatan kelas sendiri. Karena kita mengadopsi kan hanya comot-comot aja ya Bapak Ibu ya, mencomot-comot sehingga kita nggak ada kesepakatan dengan anak kita aja yang buat. Udah anak-anakmu, tapi nanti suatu itu bumerangnya untuk kita juga Bapak Ibu. Kenapa? Anak-anak pasti berpikiran begini, Bu, itu yang buat kan Ibu, bukan kami. Nah, jadi kenapa kami harus mentaati
mentaatinya, walaupun itu demi kebaikan kita bersama, tapi mereka tidak paham itu karena mereka masih memang butuh pemahaman yang lebih mendalam lagi untuk kita kasih wejangan, sehingga mereka memang harus kesepakatan kelas itu kita buat di kelas masing-masing secara bersama. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu. Makasih Bu, ini saya mau bertanya lagi Bu. Jadi Bu, andaikan di satu sekolah itu ada anak yang selalu berbuat kesalahan seperti yang Ibu sampaikan tadi, dan di video juga ditampilkan walaupun itu dalam bentuk contoh Bu ya. Tapi realitanya, kenyataannya itu memang ada juga Bu anak yang seperti itu yang berbuat kesalahan berulang-ulang Bu. Ya anaknya itu juga Bu. Apakah efektif Bu untuk menyelesaikan kasus si anak ini kita panggil orang tuanya ke sekolah? Apakah hal ini masih relevan dengan pelaksanaan budaya positif, terutama segitiga restitusi Bu? Memanggil orang tua duduk bersama untuk menyelesaikan kasus si anak yang melakukan kesalahan berulang-ulang Bu. Demikian Bu. Terima kasih Bapak. Nah, Bapak Ibu, siapa barangkali ada yang ingin menanggapinya? Nah, kalau memang tidak ada, baiklah. Nah, sebelum kita memanggil pihak wali murid atau orang tua siswa, alangkah baiknya kita memakai segitiga restitusi terlebih dahulu Bapak. Nah, di situ kita kan ada menstabilkan masalah, habis itu tindakan yang kita lakukan, habis setelah itu baru kita keyakinan apa yang kita ciptakan. Nah, kita semua itu telah kita lakukan. Apabila tidak ada perubahan atau tidak ada jalan lain, anak tersebut masih tetap datang terlambat atau tidak mengerjakan tugas, alangkah baiknya setelah proses tiga restitusi kita jalankan, namun tidak ada imbasnya terhadap anak tersebut, bisa kita panggil itu kalau sudah memang tidak ada jalan lainnya Bapak ya. Kita bisa panggil kedua orang wali murid atau orang tuanya untuk hadir ke sekolah. Karena apa? Kita perlu tahu juga. Mana tahu Bapak Ibu ada faktor dari memang keluarganya Bapak Ibu ya, yang memang membuat si anak tersebut apabila di rumah tidak merasa nyaman sehingga anak tersebut tidak dapat mengerjakan tugas, atau anak tersebut sering memang terlambat bangun sekolah sehingga datang terlambat. Apa masalahnya? Mungkin dengan kita datangkan orang tuanya ke sekolah, kita mendapat jawaban apa masalahnya sebenarnya. Apakah itu memang dari faktor keluarganya atau memangkah dari anak tersebut yang memang anak tersebut cuek, tidak mengerjakan tugas, atau memang malam itu dia bergadang, udah dikasih tahu orang tuanya, misalnya orang tuanya berkata, "Iya Bu, dia nonton HP malam-malam." Nah, itu berarti memang faktor dari anak tersebut, bukan dari sisi keluarganya Bapak Ibu. Kalau memang seperti setelah kita datangkan orang tuanya tersebut, jawaban dari orang tuanya memang meyakinkan bahwasanya memang si anak tersebut yang memang memiliki faktor-faktor tertentu, misalnya tadi kayak begadang, itu udah dikasih tahu sama orang tuanya tetap tidak open, berarti memang dari niat dalam hati anak tersebut yang melakukannya, bukan dari faktor keluarga. Begitu ya Bapak ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bu, saya Bu. Boleh Bu, satu pertanyaan lagi. Boleh Bu, boleh. Ya, karena saya penasaran Bu, gitu kan. Betapa senangnya saya Bu mengetahui pengetahuan baru mengenai budaya positif ini Bu. Nah Bu, itu kan budaya positif yang Ibu sampaikan tadi itu apakah hanya berlaku untuk sekolah atau bisa digunakan di lingkungan rumah? Apakah sama atau bagaimana gitu Bu? Supaya saya pun nanti bisa saya terapkan kepada anak-anak saya ataupun keluarga saya, seperti itu. Terima kasih Bu. Ya Bapak Ibu, ada yang ingin menanggapi? Coba Bu. Ya. Bapak. Baik, terima kasih
atas kesempatannya Ibu. Tadi dari Ibu Rizky bertanya apakah budaya positif ini itu bisa diterapkan selain di sekolah juga di rumah. Kalau menurut hemat saya, budaya positif ini selain diterapkan di sekolah juga boleh diterapkan di rumah. Apalagi kita sebagai guru, ini kita mempunyai dua fungsi. Mempunyai fungsi yang pertama mendidik anak orang di sekolah. Terus fungsi yang kedua mendidik anak sendiri di rumah. Nah, jadi budaya positif yang kita laksanakan di sekolah, nah itu alangkah lebih baik juga itu dilaksanakan di rumah. Karena anak kita, anak kandung kita atau anak siapapun yang ada di rumah atau di lingkungan rumah kita itu juga harus kita perkenalkan dengan budaya positif ini. Nah, berarti kalau kita melakukan budaya positif ini di tempat yang berbeda, ini sangat menunjang. Artinya apa? Anak mengenal budaya positif di sekolah dan juga mengenal budaya positif di rumah. Nah, contoh, anak jangan terlambat datang ke sekolah. Otomatis si guru berharap anak tidak terlambat datang ke sekolah atau tepat waktu ke sekolah. Nah, karena di keluarga sudah terapkan budaya positif, orang tua atau keluarga itu juga akan mengingatkan anak-anaknya atau adik-adiknya yang masih usia sekolah untuk cepat tidur supaya besok tidak terlambat bangun dan tidak terlambat hadir ke sekolah. Itu contoh, salah satu contoh dari budaya positif. Jadi saya pikir ini sangat bagus kalau diterapkan di sekolah dan juga diterapkan di lingkungan keluarga. Jadi sangat sinkron, sangat balance Ibu. Dua-duanya mendukung. Demikian Ibu. Terima kasih. Baik, berarti boleh ya Pak ya? Boleh. Iya, terima kasih Pak. Iya, benar sekali Bapak ya. Budaya positif memang bisa diterapkan di dua lingkungan yang berbeda, misalnya di sekolah dan di rumah. Otomatis apabila anak tersebut sudah terbiasa di rumah, pasti dia ke sekolah pun perbuatan apa yang dilakukan di rumah itu terbawa dari rumah. Misalnya dari percakapan, dari perbuatan, itu sudah bisa kita nilai Bapak Ibu. Seandainya misalnya di rumah aja dia berkata-kata kotor, otomatis kalau di sekolah terbawa. Kita rubah pun Pak, Bu, itu agak susah karena apa? Memang kita membimbing. Di sini fungsi kita sebagai guru itu membimbing, mengemong. Tapi kalau di sekolah aja kita omong, kita bimbing, jangan berkata kasar ya Nak. Di rumah mama sama ayahnya berkata kasar, otomatis dengan sendirinya anak-anak terbawa ya Bapak Ibu. Karena kita sudah merasakan di sekolah kita, sudah kita bolak-balik kita bilang, jangan berkata kasar, jangan ejek-ejek kawan. Tapi karena di rumah mungkin pun dia lihat orang tuanya berkata kasar, otomatis dia dengan sendirinya terbawa arus. Tapi apabila budaya positif di rumah dia, memang orang tuanya itu mengajarkan dia tidak boleh berkata kasar, otomatis dengan sendirinya pun di sekolah pun untuk mengatakan ucapan yang kasar itu pun dia enggan. Karena apa? Enggak terbiasa. Ya kan Bapak Ibu kan? Tapi kalau memang di rumah orang tuanya pun antara emak sama ayahnya berkata kasar, jadi dia pun terbawa aja, ngomong aja dia. Karena kita sudah mengalaminya ya Bapak Ibu ya. Kita nasihati, kita bimbing pun tetap ya kalau ada kita nggak berkata kotor dia. Tapi kalau di belakang kita entah apa-apa yang diucapkan sama kawannya. Ya kan Bapak Ibu kan? Ya, benar sekali tadi yang dibilang Bapak, budaya positifnya itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah itu sangat berpengaruh. Nah, sekarang kita menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi control manager. Ini sikap kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu ya. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif
dan membentuk karakter positif siswa. Pada akhirnya tercipta budaya positif. Nah, posisi kita sebagai guru, kita memanajer siswa kita atau murid kita sehingga motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya itu muncul untuk tidak berbuat kesalahan, untuk tidak datang terlambat, itu semua muncul dari dalam dirinya karena kita memposisikan kita sebagai seorang manajer. Sehingga terciptalah budaya positif. Seperti yang kita sudah laksanakan pada setiap harinya ya Bapak Ibu ya. Kita di sekolah mempunyai program-program sekolah yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Seperti pembiasaan setiap harinya. Setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Setiap hari Selasa kita membaca surah-surah pendek. Hari Rabu kita mengadakan senam. Hari Kamis kita mengadakan menyanyikan lagu wajib nasional. Hari Jumat kita melakukan sholat duha. Nah, itu semua merupakan pembiasaan yang positif yang harus kita laksanakan di sekolah kita dan harus tetap dijalankan walaupun ada atau tidak seorang kepala sekolah di sekolah kita harus tetap menjalankannya. Kenapa? Kita sebagai seorang guru tugasnya mendidik. Itu merupakan kebiasaan positif yang perlu kita lestarikan atau kita tingkatkan. Jangan kita kendorkan lagi. Ya Bapak Ibu ya, mungkin hanya ini saja ya pemaparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau mendengarkan pemaparan saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya, baik dukungan dari kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru SD Negeri Alubuloh. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bagus sekali tadi pemaparan pemateri dari apa yang disampaikan oleh Ibu Jumini. Sangat-sangat bermanfaat bagi kita karena ini menambah ilmu dan wawasan untuk kita. Ternyata apa yang selama ini kita lakukan kepada murid-murid kita itu masih belum maksimal ya Bu ya. Yang kita anggap selama ini sudah baik ternyata belum tentu baik. Yang selama ini kita menghukum siswa karena kita ingin si siswa mendapat efek jera, ternyata itu adalah posisi yang tidak efektif sehingga merusak dari dalam diri si siswa. Ternyata posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer ya Ibu ya. Dan semoga kita semuanya dapat menerapkannya mulai sekarang. Walaupun belum terbiasa tapi kita biasakan ya supaya menjadi nilai-nilai yang positif juga untuk lingkungan kita di sekolah dan di rumah juga ya Ibu ya. Nah ini kalau seperti ini nanti saya pulang ke rumah saya juga akan terapkan kepada anak-anak saya di rumah ya Bu. Ya alhamdulillah sampailah kita di sesi terakhir. Terima kasih kepada Ibu Jumini. Nah Bapak Ibu sekalian, hanya sampai di sinilah pertemuan kita hari ini. Semoga setelah ini kita menjadi guru yang terus bergerak agar Indonesia semakin maju. Iya, alhamdulillah. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Agustini, Kepala SD Negeri Alubuloh, tempat Ibu Jumini CGP Angkatan 7 bertugas. Diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Jumini merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan budaya positif ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bersifat permanen di sekolah ini, dan menjadi motivasi kepada teman sejawat yang lain untuk melakukan perbaikan dan perubahan yang positif demi terwujudnya siswa-siswi yang berkarakter profil pelajar Pancasila.
Saya selaku kepala sekolah akan mendukung penuh setiap kegiatan calon guru penggerak demi meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di SD Negeri Alubulo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmini SPD dari SD Negeri Alubulo. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Jumini SPD dari SDN Alubulo yang merupakan CGP Angkatan 7. Nah, menurut saya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Jumini tadi mengenai budaya positif sangat baik diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini yang melakukan disiplin karena faktor ekstrinsik, bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Untuk kami juga sebagai guru sangat baik karena kita jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap siswa, apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer. Dan bagaimana cara kita melakukan penanaman disiplin intrinsik dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri. Semoga dengan adanya diseminasi tadi, kita dapat melakukan penerapan disiplin, budaya positif bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan yang kita harapkan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.